Dalam setiap tempat yang ditinggalkan, ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kisah, sebuah bayangan, atau mungkin sebuah kutukan. Selamat datang di channel Dongeng Misteri. Berani dengarkan hingga akhir, karena cerita ini mungkin akan menghantui tidurmu. Kisah horor. Tersesat di ladang sawah, ibuku dibawa ke alam gaib. Kali ini aku akan berbagi cerita mistis yang secara nyata dialami oleh anggota keluargaku. Awalnya, aku cukup skeptis dengan kejadian-kejadian yang berbau horor atau sejenisnya. Meskipun aku percaya bahwa Tuhan juga menciptakan jin yang berhidup berdampingan dengan manusia. Namun, aku yakin mereka hidup di dimensi yang berbeda sehingga tidak akan mungkin bisa berinteraksi langsung dengan kehidupan manusia. Semua pemikiranku akhirnya berubah tatkala ibuku mengalami sebuah kisah yang tak bisa dinalar dengan logika. Wallahu alam. Lambat laun aku pun menyadari kehadiran mereka. Kita mulai dari historikal ibuku dulu. Ibuku bisa dibilang sedikit lemah bulu. Dulu saat aku masih berusia kurang lebih 5 tahunan, ibuku pernah mengagetkan seisi rumah. Bagaimana tidak, saat ibuku sedang bersedih karena sesuatu yang tidak kumengerti, tiba-tiba di antara suara tangis ibuku, spontan terdengar suara wanita tua yang tertawa cekikikan. Aku dan kakak perempuanku pun terhenyak kaget. Kami segera berlari menuju ke arah suara itu. Sungguh heran rasanya, karena sumber suara itu ternyata dari ibuku. Bapakku hanya bisa menepuk pipinya dan berkata pelan-pelan, "Sadarlah, Bu, sadarlah." Malam pun semakin larut. Kira-kira waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bapak dengan sigap segera membopong ibuku ke dalam kamarnya, lalu merebahkannya di atas kasur. Sembari terus berusaha menyadarkannya, aku yang saat itu masih kecil hanya bisa terdiam melihat ibuku menunjukku dengan telunjuknya, sembari terus tertawa cekikikan. "Kamu siapa?" kata ibuku dengan suara serak nan tinggi seperti suara nenek-nenek. Kami hanya bisa terperangah, menatap ibuku yang menunjuk satu persatu di antara kami dengan menyuguhkan pertanyaan yang sama. "Loh, ini anak lelakimu, Bu, Joko. Sadarlah, Bu," ujar bapak yang tak terlihat panik sama sekali. Kutatap kakak perempuanku yang tiba-tiba beranjak mengambil air minum. Lalu ia pun berkomat kamit di atas gelas air minum itu, kemudian meniupnya. "Bu, minum ini," seru kakakku yang saat itu sudah sekolah SMP. Tahukah bagaimana reaksi ibu saat itu? Ia kembali tertawa cekikikan seperti mengejek perbuatan konyol kakakku. Kakakku hanya bisa menangis khawatir, sembari terus menciumi tangan ibuku. Di saat ibuku masih dalam pengaruh kesurupan itu, beberapa kali sosok ibuku kembali. Lalu tak lama kemudian ia kembali menjadi sosok orang yang lain. "Simbah ini orangnya baik, Pak. Beliau tidak akan menyakiti aku kok. Katanya beliau suka ikut sama aku." Jelas ibuku dengan mata terpejam dan suara yang terdengar begitu lemas. Pokoknya yang paling aku ingat saat ibuku setengah sadar, ia menjelaskan bahwa nenek yang merasukinya adalah orang yang baik dan sosok yang berambut putih, panjang, dan aut-autan. Melihat ibuku yang tak kunjung sadar, bapak kemudian menyuruh kami untuk tak perlu khawatir dan segera pergi tidur,
karena waktu sudah menjelang dini hari. Aku pun tak tahu apa yang dilakukan bapak kepada ibu setelah itu. Namun, ketika pagi menyongsong, ibuku sudah kembali seperti sedia kala. Itulah sepenggal kisah yang menjadi awal mula bagi beliau, hingga kerap kali ibuku merasakan hal-hal yang tak lazim. Pernah saat itu, ibuku tiba-tiba berlari ke sana kemari sembari bersungut-sungut. "Kamu nyium bau bunga melati tidak?" tanya ibuku dengan air muka penasaran. Mendengar hal itu, ku kembang-kempiskan hidungku untuk mencari sumber bau yang dikatakan oleh ibu. Tapi tetap saja aku tak mencium bau wangi apapun. Tak hanya indera penciuman, terkadang ibuku sering mendengar suara-suara aneh yang tidak kami dengar sama sekali, seperti suara wanita meraung dan minta tolong, suara orang sedang bertengkar, dan suara-suara aneh lainnya. Pernah suatu hari ada sepupuku yang main ke rumah tanpa ibunya. Usianya sekitar 4 tahunan. Saat waktu senja mulai datang, sepupuku merengek untuk diantar pulang ke rumahnya karena ia mencari ibunya. Dengan terpaksa, ibukulah yang akhirnya mengantar pulang sepupuku dengan sepeda motornya. Saat itu sedang bulan puasa, sehingga setelah mengantarnya, ibuku segera bergegas pulang ke rumah. Hari pun semakin petang dan jalanan desa semakin sepi. Rumahku dibilang agak memblusuk atau jauh dari jalan raya, sehingga ibuku harus melewati area pesawahan yang cukup panjang untuk bisa sampai ke rumah. Saat melewati area pesawahan, tiba-tiba ibuku dikejutkan oleh sosok tinggi besar dan semua tubuhnya berwarna hitam. Sosok itu berdiri di tengah jalan sembari memelototi ibuku yang saat itu hendak melewatinya. Syukurlah rasa shock ibuku masih bisa ia kendalikan. Lalu beliau dengan rasa takut dan panik segera mempercepat laju motornya menyusuri jalan yang terjal. Itulah beberapa yang ku tahu pernah dialami ibuku sebelum kejadian yang akan kuceritakan selanjutnya ini terjadi. Belum lama ini, ibu jatuh tanpa sengaja di suatu tempat hingga kaki kirinya sakit, lebam, dan tak bisa berjalan hingga berhari-hari. Lambat laun karena proses pengobatan, ibuku akhirnya bisa berjalan sedikit demi sedikit. Meskipun jalannya pincang, namun sakitnya tersebut mengakibatkan beliau tidak bisa menjalankan bisnis jualannya, sehingga keuangan kami agak tersendat dan membuat penyakit darah tinggi ibuku kumat. Suatu hari di tengah sakitnya itu, ada acara selamatan di rumah bibiku. Di dalam tradisi keluarga kami, rewang adalah keharusan apabila ada saudara yang memiliki hajat atau acara. Biasanya ibuku memang paling cekatan jika rewang di rumah saudaraku. Namun sakitnya tersebut membuat tenaganya lesu sehingga beliau hanya bisa membantu sebisanya saja. Karena itulah bibiku yang terkenal vokal bicaranya itu berkata agak keras karena ibuku yang tak cekatan saat sedang repot-repotnya. Ibuku akhirnya sakit hati dan memutuskan untuk tak meneruskan kegiatan rewangnya. Sore harinya, ibuku memutuskan untuk ikut ke sawah bersama dengan bapakku sembari menyaingi rumput di sekitar tanaman padi miliknya. Saat sedang duduk bersantai dengan bapak, terjadi perdebatan kecil yang membuat ibuku lebih sensitif. "Bu, aku mau cari rumput sebentar buat menuhin karung. Kamu tunggu di sini saja," ujar bapak kepada ibuku. Ibuku pun langsung mengiyakannya. Bapak pun kembali melanjutkan kegiatan merumputnya. Matahari mulai bersembunyi. Langit senja mulai nampak di langit. Motor bapak seketika terdengar berderu di depan rumah. Ia terlihat terburu-buru sekali saat membuka pintu. "Joko, ibumu sudah pulang?" tanya bapak dengan sedikit membentak.
Belum, aku baru pulang kuliah ini Pak, jawabku datar. Mendengar jawabanku, bapak kembali menaiki motornya dan mengendarainya dengan secepat mungkin. Saat itu, aku santai saja tanpa berpikir macam-macam. Azan maghrib pun berkumandang dari musola di dekat rumah. Motor bapak kembali berderu. Namun, wajahnya kali ini terlihat lebih panik dari sebelumnya. "Ibumu sudah pulang?" tanya bapak lagi kepadaku. "Belum. Bawa senter cari ibumu." Sontak aku pun ikutan panik karena tahu bahwa ibuku belum juga sampai ke rumah dan tak tahu kemana rimbanya. Mendengar hal itu, aku pun segera bergegas menunaikan sholat maghrib, lalu mencoba menghubungi nomor ibuku yang terdengar masih diaktifkan. Tut, tut. Sudah puluhan kali ku coba menghubungi nomor ibuku, namun lagi-lagi tak ada jawaban. Lalu atas saran bapak, ku coba menghubungi nenekku yang tinggal di desa sebelah. Siapa tahu ibuku pergi ke sana. Namun ternyata jawaban nenek pun sama. Ibuku tak ada di sana. Semuanya akhirnya kembali panik. Kuhampiri adik bungsuku yang terlihat bersedih. "Nduk, kamu jaga rumah ya. Mama sama bapak mau cari ibu dulu. Kamu gak usah cemas, ibu pasti ketemu," kataku menenangkan adikku yang masih duduk di bangku kelas 4 SD itu. "Joko, apa jangan-jangan ibumu pingsan di jalan ya?" ucap bapak dengan nada bergetar. "Entahlah pak, jangan-jangan memang pingsan. Bungkanya semalam mengeluh sakit kepala," jawabku menganalisa keberadaan ibu. Tadi orangnya bawaannya mau marah-marah saja. Waktu mau tak ajak pulang, tak lihat orangnya sudah tidak ada. Pikirku, kakinya pincang, mana mungkin bisa berjalan jauh. Kan enggak mungkin, pasti orangnya ada di sekitar sawah. Analisa sementara kami, pasti ibu memang pingsan di sekitar sawah. Namun, karena hari sudah menggelap, akan sulit menemukan ibu yang terkapar di tengah pesawahan yang begitu luas. Berita hilangnya ibu sontak membuat geger warga seisi kampung. Bagaimana tidak? Saat aku dan bapak hendak mencari ibu ke sawah, beberapa kali kami menanyai orang-orang yang lewat. Siapa tahu mereka melihat ibuku. Hingga ada salah satu tetanggaku yang katanya tak sengaja melihat ibuku berjalan sendiri ke arah jalan pintas. Sore tadi sebenarnya aku sedang merumput, lalu aku melihat Mbak Siti berjalan sendiri ke arah sungai. Pikirku kok pulangnya nggak sama sampean. Saya kira, halah mungkin mereka sedang marahan. Terang Mas Suryo yang saat itu bertemu dengan kami. Kami pun bimbang, tak mungkin di kegelapan malam ini kami berdua mencari ibuku sendiri. Akhirnya, warga pun berinisiatif untuk membantu mencari di mana keberadaan ibuku. Tugas pun dibagi per kelompok. Beberapa warga mencari di sekitar sungai, ada yang mencari di sekitar sawah milik bapak, ada yang mencari di jalan utama, sedangkan aku dan Mas Suryo bertugas mencari di sekitar jalan pintas yang konon korbannya mungkin dilewati oleh ibuku. Lokasi sawah bapakku ini agak dekat dengan sungai kecil yang disebut kali. Nah, di sungai ini terdapat jembatan yang terbuat dari bambu yang menghubungkan sawah dengan jalan pintas menuju ke arah rumahku. Lewat di sana sebenarnya memang lebih dekat, namun lokasinya memang cukup menyeramkan. Di seberang jembatan ada pekarangan yang sangat luas dengan pepohonan yang sangat rimbun. Di sebelah kiri pekarangan terdapat kebun karet. Lalu di sebelah pepohonan karet agak ke sana lagi terdapat area pemakaman. Sedangkan di jalur sebelah kanan terdapat kebun sawit dan pepohonan bambu. Sehingga di lokasi itu memang tak ada perumahan warga. Rumah kami yang berada di lingkungan pedesaan rata-rata masih memiliki pekarangan lebar di sekitar rumahnya.
Orang-orang yang pulang dari sawah terkadang memang melewati jalan itu, namun hanya saat siang hari saja. Karena jika lewat sana di kala petang, bisa dipastikan jalan pun tak akan kelihatan saking gelapnya. Menurut cerita kakak perempuanku yang saat ini tinggal jauh bersama dengan suaminya, mengatakan bahwa dulu aku sempat digagung makhluk halus saat aku masih berusia 2 tahunan. Awalnya, aku diajak keluargaku untuk menengok sawah sekaligus jalan-jalan sore. Hari pun semakin larut. Agar cepat sampai ke rumah, kami melewati jalan pintas yang aku ceritakan tadi. Malamnya, aku tak berhenti menangis sampai dini hari. Ditenangkan berbagai cara pun tak membuat tangisku berhenti. Katanya, aku berteriak ketakutan sembari menutupi mataku. Aku pun berhenti menangis saat diminumi air pemberian Mbah Senen, dukun paling tertua di desa kami. Sejak saat itu, bapak dan ibu tidak pernah mengajakku lewat jalan itu, terutama saat hari menjelang senja. Kembali ke cerita soal ibuku. Aku bersiap-siap membawa senter untuk melakukan aksi pencarian. Sedangkan bapakku bergegas ke rumah Mbah Senen untuk meminta bantuan, siapa tahu beliau bisa menerawang keberadaan ibuku. Sampailah kami di lokasi yang dimaksud. Pencarian pun dimulai. Aku pun berbagi tugas dengan Mas Suryo. Joko, aku cari di sekitar sawit. Kamu di sekitar kebun karet ya. Kalau ada apa-apa, langsung panggil aku. Oke? Siap, Mas. Kususuri daerah sekitar pohon karet yang begitu sunyi dan gelap. Entah kenapa, saat itu aku sama sekali tak merasa takut. Karena pikiranku cuma satu, ibu harus segera ditemukan. Serak-serak, tiba-tiba terdengar suara daun-daun kering yang tersapu. Kuarahkan senter ke arah sumber suara. Seekor ular weling berukuran cukup besar sedang berjalan ke arahku. Segera kuambil kayu untuk menghalaunya. Cerak, suara golok tiba-tiba terdengar membuat kepala ular tersebut putus. Kamu gak kena gigit kan, Jok? Tanya Mas Suryo yang tiba-tiba datang menolongku dan membacok ular itu. Sungguh hal itu membuatku sedikit mengalami senam jantung. Enggak, Mas, kataku. Lalu pasca ular itu terbunuh, di tengah kesunyian itu tiba-tiba terdengar suara yang sulit dinalar dengan logika. Suara anak kecil nan riuh terdengar begitu jelasnya, seperti sedang saling melempar canda. Kutengok Mas Suryo yang terlihat keheranan. Kamu dengar juga enggak, Jok? Kami pun saling berpandangan, memasang kuping lebar-lebar untuk memastikan kembali apa yang kami dengar itu. Suara-suara anak-anak itu kian lama semakin terdengar keras. Iya, Mas. Tambah ramai aja suaranya, seru Mas Suryo. Entahlah, malam itu adrenalinku benar-benar terpacu. Aku sama sekali tak takut dengan situasi yang sedang kuhadapi saat ini. Aku malah kesal dan geram. Di situasi gawat seperti ini, mereka malah berniat menjahili kami. Kayak gitu nggak usah ditanggepin, Jok. Nanti lama-lama juga diam sendiri, ujar Mas Suryo dengan santainya. Kalau sampai jahil lagi, bakalan aku ajak kelahi, Mas. Jawab aku penuh emosi. Benar saja, suara ribut itu sontak kembali hening, menyuguhkan rongrongan suara serangga-serangga malam di sekitar pepohonan. Aku dan Mas Suryo pun kembali menapaki sekitar pepohonan untuk mencari keberadaan ibuku. Waktu sudah menjelang Isya, namun pencarianku nihil. Tak ada tanda-tanda keberadaan ibu di sana. Kami pun akhirnya memutuskan kembali ke rumah dengan tangan hampa. Jalanan sekitar rumahku malam ini benar-benar berbeda dari biasanya. Semua warga pun keluar rumah, meributkan tentang hilangnya ibuku yang secara misterius. Rumahku pun tak kalah ramai dikunjungi oleh para tetangga. Tak lama kemudian, Bapak telah kembali dari rumah Mbah Senen. Aku pun penasaran dengan kabar apa yang didapatkan dari beliau. Kemana perginya ibumu? Gumam Bapak dengan wajah iba.
Lah, kata Mbah Senen gimana Pak? Tanyaku penasaran. Katanya, ibumu ini kemungkinan disembunyikan sebangsa makhluk halus, tapi nggak tahu bisa kembali atau tidak. Sudah, doakan saja semoga ibumu bisa segera ketemu. Lututku pun seketika lemas. Bagaimana nanti jika ibuku tak kunjung ketemu? Bagaimana jika beliau pingsan lalu dipatok ular berbisa atau jangan-jangan hanyut di sungai? Arah pikiran negatif terus membayangi otakku. Lambat laun, orang-orang yang berpencar mencari ibu pun mulai datang, silih berganti. Dan di antara mereka sama sekali tidak ada yang menemukan keberadaan ibuku. Di mana Pak Yanto? Mbak Siti belum ketemu juga. Apa menunggu besok pagi aja mencarinya? Ujar Pak Udin kepada Bapak. Bapak hanya bisa terdiam sembari memikirkan rencana selanjutnya. Ah, aku pun juga akan bingung minta ampun jika berada di posisi Bapak. Rasa khawatir seketika mengingatkanku kepada adik perempuanku, Nina. Sedari tadi ia memang kusuruh untuk berada di dalam kamar saja. Segera kuhampiri Nina di sana yang terlihat sedang menangis, sembari bergumam memanggil ibunya. Kamu tenang ya, ibu pasti ketemu, kataku meyakinkannya. Brak! Tiba-tiba terdengar suara seperti benda terjatuh. Sontak seluruh warga yang ada berteriak satu sama lainnya. Woi, itu apa yang jatuh? Teriak salah seorang warga. Suaranya dari arah rumah Mbah Romlah, seru yang lainnya. Orang-orang pun berbondong-bondong ke sana. Ada yang langsung berlari untuk memastikan sumber suara itu. Mbak Siti ketemu, Mbak Siti ketemu, teriak salah seorang yang pertama kali melihat ibuku. Aku pun segera berlari menuju ke rumah Mbah Romlah, tempat di mana ibuku tiba-tiba muncul secara misterius. Saat itu, kondisi ibuku sedang pingsan, lalu beliau pun segera dibopong ke dalam kamarnya. Rumah Mbah Romlah ini letaknya berseberangan dengan rumahku, namun tidak berhadapan pas dengan rumahku, karena sebelah rumahnya terdapat pekarangan yang cukup luas. Setelah penemuan ibuku yang tiba-tiba seperti terjatuh dari atas itu, sontak membuat warga keheranan dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin ibuku bisa sampai di depan rumah Mbah Romlah secara mendadak, sedangkan jalanan sendiri tadi sangat ramai. Kapan ibuku lewatnya? Kenapa semua orang tak melihatnya lewat menuju rumah Mbah Romlah? Jika memang beliau melewati jalan lain, lalu lewat mana lagi? Karena jalan menuju ke rumah Mbah Romlah tidak ada jalan pintas. Namun, rasa penasaran itu dengan mudah kuabaikan karena aku bersyukur ibuku akhirnya bisa ditemukan. Kini semua orang mulai lega meskipun masih dipenuhi berbagai tanda tanya. Pak Yanto, kalau ada orang yang hilang karena barang halus begini, biasanya kalau sadar akan seperti orang linglung. Jangan lupa dibawa ke orang pintar, Pak, kata Mas Suryo memberi saran. Iya Mas, jawab Bapak. Sekitar 3 jam lamanya ibuku akhirnya siuman. Matanya terlihat berat untuk terbuka. Semua orang yang masih ada di rumahku seketika berucap syukur. Mata ibuku menyelidik keadaan sekitar, memandangi orang-orang yang tengah mengerumuninya, termasuk aku, Bapak, dan Nina. Aku di mana? Tanya ibuku dengan suara seperti ketakutan. Ini di rumahmu, Bu, ujar Bapak sembari memijat punggung ibuku. Aku ini siapa? Sontak jantungku berdegup tak karuan. Oh ibu, sebenarnya apa yang terjadi kepadamu? Sekarang aku akan menceritakan sudut pandang atau POV dari Ibu Joko untuk menggambarkan secara detail mengenai hilangnya beliau yang secara misterius. Kerongkonganku terasa sesak, kepalaku terasa nyut-nyutan. Aku marah, aku kesal, aku capek. Bagaimana bisa seorang adik ipar berani membentak kakak iparnya dengan tanpa sopan seperti itu? Tak tahukah dia kalau aku ini sedang sakit? Badanku lemas, berjalan saja susah.
apalagi dituntut untuk rewang dengan cekatan. Kalau aku sehat, pasti akan aku bantu dengan sebaik mungkin. Ambilkan bumbu itu di meja, Mbak, seru adik iparku Suketi. Kakiku sakit untuk berdiri, Ti, jawabku yang saat itu menggelesot di lantai sembari memetik daun bayam untuk lalapan. Alah, cuma sebentar saja, lagian kamu yang lebih dekat dengan meja kok. Cepat! Teriak Suketi yang sedari tadi hanya berdiri di dekat pintu. Teriakannya itu sungguh membuatku sakit hati. Hal itulah yang membuatku akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke rumah dan beralasan sedang tak enak badan. Karena rasa suntuk yang tak kunjung mereda, aku pun ikut suamiku untuk pergi ke sawah sembari menyiangi rumput di sekitar tanaman padiku yang sebentar lagi berbuah. Setelah menyiangi rerumputan yang membuatku cukup kelelahan, aku dan suamiku memutuskan untuk beristirahat dan duduk di dekat pematang sawah. Adikmu itu sungguh tak sopan sekali, Pak, kataku memulai pembicaraan alih-alih ingin curhat kepada suamiku. Itu aja tersinggung, jawab suamiku sembari mengisap rokoknya. Kamu kok malah belain dia sih? Harusnya dibilangin jangan teriak-teriak kalau ngomong sama mbaknya. Tukasku kesal. Sudah, aku tak merumput lagi. Sebentar lagi selesai. Tunggu dulu ya. Suamiku pun berlalu dan melanjutkan kegiatan merumputnya. Karena kami sadar bahwa waktu sudah hampir senja, sudah saatnya untuk merampungkan pekerjaan dan segera pulang. Namun, yang membuatku semakin kesal, suamiku malah meremehkan pengaduanku tentang adik perempuannya itu. Ia menganggap perbuatan adiknya adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipikirkan. Padahal sudah jelas-jelas perangainya itu berhasil membuat hatiku marah dan geram. Kepalaku kembali pusing. Kuputuskan untuk berjalan-jalan sendiri dan melihat-lihat tanaman padi milik kami. Kuseret kaki kiriku dan berjalan menyusuri hamparan padi yang sudah meninggi dan menghijau itu. Semburat mega merah semakin tampak. Entah kenapa aku penasaran untuk menengok tanaman padi milik anak perempuanku. Aku pun terus berjalan menyusuri gundukan pematang sawah dengan kaki pincangku. Tak apa capek sedikit, siapa tahu bisa meluruhkan rasa emosiku. Sampailah aku di sawah milik anak perempuanku. Rasa syukur yang mendalam kupanjatkan kepada Gusti Allah karena tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik. Setelah puas melihat-lihat tanaman padi, aku pun berniat untuk kembali menyusul suamiku. Siapa tahu ia sudah selesai merumput. Kuseret kakiku menuju ke arah di mana suamiku merumput. Namun, sawah terlihat sepi, hening dan tak ada siapapun di sana. Aku pun meneriaki suamiku. "Bapak Joko, Bapak Joko!" seruku berulang-ulang. Namun, tak ada sahutan sama sekali. Jangan-jangan ia sudah pulang duluan. Kupanggil sekali lagi sembari memutari sawahku. Siapa tahu badannya tak terlihat karena tertutup tanaman. Lagi-lagi tak ada sahutan darinya. Dasar tega sekali, aku ditinggal pulang duluan. Umpatku kesal sekali. Sudah emosi ditambahi perkara lagi, membuat hatiku semakin uring-uringan. Awas saja nanti kalau sampai rumah, akan kuomeli suamiku karena telah meninggalkanku. Hari semakin petang, angin semilir mulai mendinginkan badanku. Aku memutuskan untuk pulang berjalan kaki saja. Meskipun jalanku pincang, sedikit-sedikit pasti bisa sampai rumah. Menyesal rasanya aku tidak membawa HP-ku. Kalau ada HP, aku bisa menghubungi Joko untuk menjemputku. Jalan utama menuju ke rumah terlihat begitu jauh. Sedangkan jika aku pulang melewati jalan pintas, pasti akan lebih dekat. Baiklah, kuputuskan untuk pulang menerobos jalan pintas saja, mumpung hari belum begitu gelap. Kuseret kembali kakiku menuruni petak-petak sawah yang landai. Tiba-tiba, kulihat di sekitar sawah di dekat jembatan bambu
Ada kurang lebih 10 ibu-ibu yang hendak pulang dari sawah. Aku pun tersenyum lebar. Senang bukan main rasanya karena ada kawanan lain yang berbarengan denganku. Sebagian dari mereka sedang membawa camping dan rantang makanan. "Mau pulang juga ya Mbak?" sapa salah satu di antara mereka. "Iya Mbak," jawabku sembari melempar senyum. "Kakinya sakit ya Mbak?" "Ya sudahlah, kita pulang sama-sama," tawar salah seorang yang tersenyum lebar kepadaku. Aku pun mengangguk, menyeret kakiku lebih cepat lagi untuk menyusul mereka yang berhenti sejenak menungguiku. Ku ikuti derap kaki ibu-ibu yang tengah membarengiku. Namun saat hendak menyeberangi jembatan bambu, lambat laun raga mereka menghilang satu persatu. Sungguh mirip sekali dengan adegan film. Seketika bulu kuduku berdiri, bingung melihat keadaan sekitar yang tiba-tiba menggelap. Aku di mana ini? Kenapa semua terlihat gelap? Batinku penuh rasa takut. Sontak tubuhku seperti melayang dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kapuk yang terbang dan terasa ringan. Dan anehnya, kali ini pandangan mataku yang semula hanya melihat kegelapan, seketika bisa melihat cahaya berpendar, dan aku kini mendarat di suatu tempat yang tampak asing. Tampak sebuah lapangan yang luas sekali, dan hanya ada aku satu-satunya orang yang ada di sana. "Tenangkan pikiranmu, tenangkan pikiranmu." Sebuah bisikan lembut membuat hatiku terasa tenang dan damai. Entah kenapa emosiku yang semula berapi-api lambat laun semakin memudar. "Ya Allah, ini sebenarnya mimpi apa kenyataan?" jeritku setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Dan benar saja, keanehan itu semakin nampak. Sungguh sulit menentukan apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Dalam sekejap mata, semuanya kembali menggelap. Tiba-tiba aku terseok ke sebuah tempat yang terlihat seperti kubangan lumpur. Lalu kucoba meraba-raba sekelilingku. Kok ada kawat di sini? Ruangku sembari menangis. Kuraba-raba sekenanya dengan kedua telapak tanganku. Hanya kawanan kawat berduri yang bisa kuarasakan. Ya Allah, aku ingin pulang. Tangisku semakin menjadi-jadi. Seketika kurasakan sesuatu yang aneh. Kaki kiriku yang semula sakit dan tak bisa melangkah dengan normal, tiba-tiba tidak sakit sama sekali. Aku pun bangkit, mengangkat badanku yang semula tak berdaya. Aku harus bisa mencari jalan keluar, batinku meyakinkan diri. Kususuri kawanan kawat itu, menapaki tanah demi tanah yang kusadari itu adalah area pesawahan. Logikaku semakin tersadar bahwa aku sedang tidak bermimpi. Kuputari segala penjuru, namun nihil. Aku hanya berjalan memutar tanpa arah. Entah berapa lama aku berjalan ke sana kemari, rasanya sudah berjam-jam lamanya. Namun, lagi-lagi tak ada rasa sakit di kakiku. Aneh, apakah aku sudah sembuh? Semakin lama memutar ke sana kemari tanpa menemukan jalan pulang, aku pun menyerah. Aku pun pasrah. Bermacam-macam pikiran buruk terus menghantuiku. Aku takut, sangat takut. Ya Allah, tolonglah aku, bisikku lemas. Keanehan kembali terjadi. Semuanya kembali menggelap. Rasanya seperti ada yang sengaja memindahkanku dari satu tempat ke tempat yang lain. Kuraba-raba sekeliling, hamparan dedaunan kering tergenggam di kulitku. Seketika ada tangan yang hendak mencekik leherku. Lambat laun cekikan itu semakin kuat. Aku pun mulai kesulitan napas. Sakit. Napasku mulai tersengal-sengal. Di tengah kejadian yang mencekam itu, kuusahakan dengan sekuat tenaga untuk mengucap kata istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku mulai lemas, kujur tubuhku tak berdaya. Ibu, ibu. Sebuah teriakan suara anak kecil terngiang sangat jelas di telingaku, seperti suara Nina.
seperti suara Nina yang sehari-hari kerap memanggilku begitu. Ya Allah, Nina anakku, bagaimana nanti kalau aku mati? Siapa yang mengurus Nina? Ya Allah, selamatkan aku. Samar-samar terdengar suara azan berkumandang. Lambat laun semakin keras dan bersahutan. Seketika tanganku yang hendak mencekik leherku perlahan mengundurkan aksinya. Di sisi lain, perutku tiba-tiba terasa sangat mual sekali, seperti sedang diaduk-aduk. Huek, huek. Setelah memuntahkan hal yang membuatku mual, tubuhku menjadi sangat lemah. Kepalaku terasa berputar-putar, dan setelah itu aku tak ingat lagi apa yang terjadi. Menurut penuturan Ibu Joko, kejadian yang dialami ini benar-benar seperti mimpi. Makanya, pasca sembuh dari kejadian yang membuatnya syok itu, beliau tidak mau lagi mengingat-ingat hal itu lagi. Karena mungkin ada sesuatu yang mengerikan dan tidak berani beliau ceritakan kepada orang lain. Dan setelah dilihat di TKP, terutama di area persawahan, memang ada sawah yang belum ditanami apapun. Mungkin itu yang dilihat Ibu Joko sebagai lapangan. Dan ada sawah yang memang dipagari dengan kawat besi. Mengenai suara azan, ternyata itu adalah lantunan azan Isya dari penjuru musola dan masjid di sekitar rumah beliau. Makanya Ibu Joko ditemukan jatuh secara misterius di depan rumah Mbah Romlah setelah azan Isya. Nah, yang masih menjadi misteri adalah begitu banyak orang yang mencari Ibu Joko di sekitar tempat itu, namun mereka tak melihat Ibu Joko di sana. Padahal Ibu Joko hanya berputar-putar di sekitar situ saja. Lalu, bagaimana caranya Ibu Joko bisa berpindah tanpa terlihat di depan rumah Mbah Romlah? Padahal menurut penuturan beliau, setelah memuntahkan sesuatu, beliau pingsan dan tak ingat apapun. Subhanallah, merinding. Wallahu a'lam. Intinya, keluarga Ibu Joko sangat bersyukur karena akhirnya beliau bisa ditemukan dan kembali pulang. Mataku mulai terbuka sedikit demi sedikit, meskipun belum begitu jelas. Kutatap sorot lampu yang bersinar di atap rumah yang membuat mataku silau. Aku pun melebarkan indera penglihatanku. Kulihat orang-orang asing yang tengah mengerumuniku. Hal itu membuatku bingung setengah mati. Aku di mana? Tanyaku panik. Ini di rumahmu, Bu, ujar seorang pria yang tak ku kenal. Aku ini siapa? Aku mencoba bertanya, siapa tahu jawaban itu bisa membuat ingatanku kembali jelas. Orang-orang tak ada yang menjawabku. Mereka malah terlihat saling berbisik satu sama lainnya. Tiba-tiba seorang pria yang sedari tadi duduk di sebelahku memberikanku segelas air putih. Ada rasa ragu untuk meminumnya. Namun kerongkonganku terasa kering, lagi pula aku sangat haus. Lalu keteguk minuman itu hingga tak menyisakan setetes air pun. Menit pun berlalu, tak sengaja kulihat seorang anak perempuan yang tengah duduk bersama seorang lelaki muda. Ia hanya terdiam membisu dengan wajah yang penuh tanda tanya. Lambat laun, samar-samar aku mulai ingat bahwa dia adalah Nina, anakku. "Nduk," panggilku pada gadis kecil itu. Gadis itu langsung beradu pandang dengan lelaki di sebelahnya. Ternyata lelaki di sebelahnya adalah Joko, anak lelakiku. Seketika aku mulai ingat jati diriku meskipun dengan kondisi kepala yang pusing luar biasa, tubuh yang lemas tak terkira, dan rasa takut yang masih mencekam nadi. Suara berbisik dari orang-orang sekitar yang terdengar mengucap syukur membuatku menyadari bahwa apa yang telah kualami bukanlah sebuah mimpi. Dari situlah kuceritakan kembali peristiwa yang telah menimpaku, meskipun tak semuanya bisa kuungkapkan kepada orang-orang di sekitarku. Beberapa hari pasca kejadian itu, Joko tengah mengeluhkan sesuatu kepadaku. "Bu, tiap tengah malam kok pompa airnya suka nyala sendiri. Aku jadi kebangun tengah malam buat matiin pompa air terus." Keluhnya kepadaku karena kamarnya lah yang paling dekat dengan area kamar mandi.
Aku hanya terdiam, mencoba mencari jawaban aman agar Joko dan seisi rumah tak merasa takut. Alah, paling kucing, jawabku acuh. Aku sebenarnya menyadari bahwa ada yang sedang jahil dan membunyikan saklar pompa air setiap jam 2 malam. Awalnya, anakku Joko mengira itu adalah perbuatan bapaknya yang pipis di tengah malam dan lupa mematikannya. Namun, lambat laun ia mulai menyadari bahwa itu bukanlah perbuatan orang seisi rumah karena beberapa kali pompa air tetap berbunyi sendiri tatkala Bapak Joko sedang tak ada di rumah dan yang lainnya sedang tidur pulas. Perdebatan pun mulai terjadi. Tak mungkin kucing bisa melompat setinggi itu untuk menghidupkan saklar. Lagi pula, jam berbunyinya selalu di waktu yang sama. Jika memang saklarnya rusak, lalu kenapa di siang hari pompa air tak pernah sekalipun hidup sendiri? Jujur, aku memang tak bisa melihat wujudnya, namun aku bisa merasakan kehadirannya. Sudah, gak usah dibahas, saklarnya mungkin sedang rusak. Besok biar dibenerin bapakmu, gak usah dipikirkan. Tukasku menengahi perdebatan Joko dan Nina yang terus mencurigai bahwa perbuatan usil itu adalah tangan jahil dari makhluk tak kasat mata. Semakin lama, tak ada lagi tangan jahil yang menghidupkan pompa air di tengah malam, karena seisi rumah sama sekali tak merasa takut dan tak memperdulikannya lagi. Pagi ini, persediaan minyak dan gula di dapurku telah habis. Biasanya aku akan menyuruh Nina untuk pergi ke warung. Namun, pagi ini tak ada siapapun di rumah. Joko sedang kuliah, Bapak Joko sedang merumput, sedangkan Nina masih sekolah. Akhirnya aku pun angkat kaki untuk pergi ke warung terdekat sendirian. Pelan-pelan kutapaki tanah menuju ke warung Mbak Ruroh. Warung yang dulunya kecil sekarang sudah menjadi warung yang cukup besar dan lengkap. Baru saja melangkah di teras warungnya, aku pun terhenti seketika. Badanku tiba-tiba bergidik, perutku terasa sangat mual, padahal sebelumnya perutku baik-baik saja. Aku merasakan sesuatu, ya, merasakan ada sebuah ajimat penglaris yang digunakan oleh si pemilik warung. Aku mulai tak tahan lagi, badanku sudah tak bisa ditoleransi. Aku pun segera membeli apa yang aku butuhkan, lalu kembali ke rumah secepat mungkin. Pasca tragedi di sawah itu, aku menjadi orang yang sangat peka terhadap orang-orang yang bersekutu dengan jin. Misalnya, orang yang menggunakan aji penarik lawan jenis, penglaris, jimat penangkal bala, dan lain-lain. Oleh karena itu, tempat yang paling aku hindari adalah pasar, tempat hajatan, karena di sanalah terdapat energi besar yang bisa membuatku tubuhku menjadi lemah bahkan pingsan. Di balik semua itu, ada suatu hal yang aku syukuri. Kenapa? Karena aku tak bisa melihat wujud mereka. Andaikan aku bisa melihatnya, mungkin setiap waktu aku bisa pingsan beberapa kali. Sudah 1 bulan lamanya pasca kejadian yang menimpaku terlewati. Kakiku pun berangsur-angsur membaik meskipun belum bisa berjalan dengan sempurna. Rasa peka dan sensitif terhadap hal-hal mistis pun semakin memudar. Kehidupanku mulai terasa normal kembali. Namun, kejadian itu tetap menorehkan sesuatu yang membuatku seperti pikun dini. Pernah saat itu aku pergi ke pasar, lalu aku mampir ke rumah temanku sebentar. Ketika pulang, aku kebingungan karena tak menemukan kunci motorku. Sudah terlanjur mendorong motor ke sana kemari, lalu mencari bengkel agar motorku bisa berbunyi. Meskipun tanpa kunci, ternyata kuncinya ada di dalam tasku. Atau pernah saat aku berbelanja sesuatu, tapi aku lupa membawanya pulang. Selinglung itulah aku sekarang ini. Suatu siang, Bapak Joko mengajakku untuk pergi bertandang ke acara nikahan tetangga desa. Lembaran uang berwarna biru pun kumasukkan ke dalam amplop. Aku dan Bapak Joko segera bergegas pergi setelah kami telah bersiap. Hiruk pikuk para tamu undangan telah memenuhi tempat acara.
Aku dan Bapak Joko pun beringsut mencari tempat duduk, lalu menyantap makanan yang telah kami ambil dari barisan prasmanan. Bu, amplopnya mana? Jangan lupa diperiksa dulu, ujar Bapak Joko kepadaku. Aku pun segera merogoh tas lempangku, mencari-cari amplop yang telah kuisi dengan uang kunjungan itu. Kutemukan sebuah amplop putih, lalu kuperiksa isinya. Ternyata amplop yang kubawa adalah amplop kosong. Gimana ini Pak? Yang aku bawa ternyata amplop kosong. Jelasku dengan rasa sesal. Lah gimana sih Ti? Tadi sudah kamu masukkan amplop belum? Tanya Bapak Joko dengan wajah penuh emosi. Rasa sesal seketika menggelayut. Ternyata tak ada uang sepeser pun yang kubawa. Kulirik Mbak Yarti yang tadi datang ke sini berbarengan denganku. Mbak, maaf, sampean punya uang 50.000. Kalau ada, mau saya pinjam dulu, soalnya amplopku lupa nggak saya bawa. Waduh, nggak ada Ti, aku cuma pegangan 20.000. Hembuskan napas penuh sesal, lalu setelah menjalani perdebatan kecil dengan Bapak Joko, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah, mengambil amplop yang tertinggal. Sedangkan Bapak Joko menunggu di tempat hajatan. Dengan pertimbangan akulah yang mengetahui di mana letak amplop kunjungan itu berada. Aku pun segera menaiki motorku menuju ke rumah. Saat melewati jalan berbatu, tiba-tiba rok gamisku masuk ke dalam jeruji ban belakang motorku, hingga membuat tubuhku tertarik ke bawah. Sontak aku pun terkaget hingga tak sengaja tanganku menyentuh gas secara kuat dan membuat lilitan gamisku semakin menjadi. Aku pun terjatuh dan terseret sejauh kurang lebih 8 meter bersama dengan motorku. Ada satu hal yang jelas sekali terlihat di mataku. Seseorang dengan sosok wanita berparas cantik dan muda mendongkakkan leherku ke atas agar kepalaku tak menimpa bebatuan. Lalu ia pun merangkul tubuhku seketika saat aku mengalami kecelakaan itu. Semua berjalan begitu cepat, aku pun berpikir, mungkinkah ia sengaja melakukannya untuk menolongku? Entahlah, sosok itu dalam sekejap mata telah menghilang saat orang-orang yang lewat datang menolongku. Dan benar saja, kecelakaan itu sama sekali tak menimbulkan luka serius, hanya sedikit luka goresan di kakiku. Padahal secara logika terseret dengan motor seperti itu pasti akan membuat kepala dan badanku terluka sangat parah. Lagi-lagi aku bersyukur jika memang sosok itu dihadirkan Tuhan untuk menolongku. Aku hanya bisa berucap terima kasih. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.